Kali ini kita akan membicarakan tentang perhitungan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Sebelumnya jangan lupa subscribe. Metode penghitungan pendapatan nasional itu ada tiga. Yang pertama pendekatan produksi, yang kedua pendekatan pendapatan, dan yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran. Oke, yang pertama pendekatan produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai tambah. Oleh karena itu, dalam perhitungan pendekatan produksi hanya mencakup perhitungan nilai tambah di setiap lahan produksi. Jadi, perhitungan bukan menggunakan produksi bahan mentah, setengah jadi, dan barang baku yang berasal dari luar negeri. Dengan pendekatan produksi, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah (value added) dari sejumlah sektor produksi selama satu periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Nilai tambah yang dimaksud adalah selisih antara nilai produksi, nilai output, dan nilai biaya antara nilai input, yang terdiri atas bahan baku dan bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi. Dengan rumus Y sama dengan X1 dikali P1 ditambah X2 kali P2 ditambah X3 kali P3 dan seterusnya. Y adalah pendapatan nasional, X1, X2 dan seterusnya adalah jenis barang, dan P1, P2 adalah harga jenis barang. Itu ke N itu adalah seterusnya. Nanti kita akan bahas contohnya ya untuk ini pendekatan produksi dan lain-lain. Oke. Selanjutnya kita ke pendekatan pendapatan. Berdasarkan pendekatan pendapatan, nilai pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan tingkat balas jasa bruto belum dikurangi pajak ini dari faktor produksi yang dipakai. Perhitungan dengan pendekatan pendapatan akan memberi hasil yang lebih realistis, namun dalam kenyataannya tidak terrealisasi karena sulitnya menentukan pendapatan masyarakat yang sebenarnya. Berdasarkan pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat sebagai balas jasa yang mereka terima dalam proses produksi. Dengan rumusnya adalah PN sama dengan W ditambah I ditambah R dan ditambah P. Dengan keterangan W itu adalah gaji upah, UI itu adalah bunga, dan R itu adalah sewa, dan keuntungan atau yang disebut P itu adalah balas jasa pengusaha, keuntungan atau untungnya itu tadi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan pengeluaran. Berdasarkan pendekatan pengeluaran, nilai pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari para pelaku ekonomi, konsumen, produsen, dan pemerintah dalam suatu negara. Itu yang disebut dengan pendekatan pengeluaran, dan bisa dihitung dengan rumus PN sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah X kurangi M. Dengan keterangan pengeluaran konsumsi rumah tangga C, pengeluaran konsumsi pemerintah G, inventaris domestik bruto I, dan ekspor neto atau nilai ekspor dikurangi impor X atau M. Oke, kita lanjut ke contoh. Contoh yang pertama itu mencari metode dengan produksi. Kita lihat sudah ada tabel di situ. Tabelnya yang pertama ada jenis barang, harga, kuantitas, dan nilai tambah. Ini kita abaikan nilai tambahnya. Itu jenis barangnya ada 4, kapas, benang, kain, dan baju dengan harga 5 juta, 13 juta, 20 juta, dan 30 juta. Kuantitas 5, 3, 4, dan 2. Nah, di situ perintahnya adalah hitungan dengan metode produksi dan nilai tambahnya. Nilai tambahnya kita abaikan, nanti kita bahas bagaimana dapat 5 juta, 8 juta, 7 juta, dan 10 juta. Nah, untuk mencari metode produksi, itu ada rumusnya Y sama dengan dalam kurung X1 dikali P1 ditambah X2 dikali P2 ditambah X3 dikali P3 dan ditambah X4 dikali P4. Nah, itu X itu adalah jenis barangnya dan P adalah harga barang ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kita lihat di situ sudah ada Y. Yang pertama adalah kapas, itu dengan kuantitas 5, harga 5 juta, ditambah benang kuantitas 3, harga 13 juta, dan kain kuantitas 4 dikali harga 20 juta, dan yang ditambah yang terakhir
kuantitas 2 dikali baju dengan harga 30 juta. Kita beroleh berikutnya adalah 5 kali 5 juta adalah 25 juta, ditambah 3 kali 13 juta 39 juta, ditambah 4 kali 20 juta mendapat 80 juta, dan 2 dikali 30 juta 60 juta. Jadi bisa ditambahkan 25 juta ditambah 39 juta ditambah 80 juta dan ditambah 60 juta mendapatkan 204 juta. Itu untuk mencari metode produksi. Nah, nilai tambah kenapa ada di sini sudah 5, 8, 7 dan 10 itu adalah nilai tambah ada selisih. Misalkan 5 juta kuantitas 5 benar, nggak ada selisihnya. Nah, di sini 8 juta. Kenapa 8 juta? 13 juta dikurangi 5 juta adalah 8 juta dan seterusnya. 20 juta dikurangi 13 juta 7 juta. 30 juta dikurangi 20 juta 10 juta. Nilai tambah atau selisih. Oke. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Di sini diketahui upah dan gaji 15 juta. Sewa tanah 9.250. Konsumsi 18 juta, pengeluaran pemerintah 14 juta, bunga modal 15 juta, keuntungan 12 juta, investasi 4.500.000, ekspor 12.500.000 dan impor 7.500.000. Nah, di sini disebutkan untuk menghitung dengan metode pendapatan dan pengeluaran. Kita lanjut saja langsung untuk metode pendapatan. Caranya yang pertama, rumusnya adalah Y sama dengan R ditambah W ditambah I dan P. Masih ingat? Y itu pendapatan nasional, R pendapatan sewa, W gaji, I bunga, dan P keuntungan. Nah, sudah ada semua di situ. R-nya 9.250.000, W-nya wage atau gajinya 15 juta, I-nya bunganya ada 15 juta, bunga modal di situ, dan P-nya atau keuntungannya adalah 12 juta. Sudah ada tepat di situ. Kita jumlahkan 9.250 ditambah 15 juta ditambah 15 juta dan ditambah 12 juta dapatkan 51.250.000. Itu untuk metode pendapatannya. Dan berikutnya adalah metode pengeluaran. Rumusnya Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X kurangi M. Y itu pendapatan nasional, C itu konsumsi, I investasi, G pengeluaran pemerintah, X ekspor, M adalah impor. Dan situ ada juga semua di sini. C itu 18 juta disebutkan konsumsi, I investasi adalah 4.500.000, G pengeluaran pemerintah adalah 14 juta ditambah dalam kurung adalah X ekspor 12.500.000 dikurangi impor 7.500.000 dan mendapatkan 41.500.000 rupiah. Itu untuk metode pengeluaran dan pendapatan. Selanjutnya kita akan belajar tentang pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata masing-masing penduduk dalam suatu negara. Pendapatan per kapita itu bisa dihitung atau pada umumnya dilakukan dengan membagi komponen pendapatan nasional seperti PDB dan PNB dengan jumlah penduduk suatu negara. Misalkan PDB sama dengan PDB tahun tertentu dibagi jumlah penduduk tahun tertentu juga, dan PNB tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk tahun tertentu juga. Tentang pendapatan per kapita, pertama kita lihat itu sudah ada tabel dan sudah ada langsung jawabannya. Kita bagaimana caranya mencari, sudah dijelaskan pada rumus. Untuk mendapatkan pendapatan per kapita, jumlahnya adalah tinggal jumlah pendapatan GNP dibagi jumlah penduduk 12 juta jiwa di sini. Misalkan NOR A. Di sini kenapa bisa 400? Bisa 400 ini.
400 ini dari 48 juta dibagi 12 juta dapatnya 400, itu pendapatan per kapita. Yang B 5 juta dibagi 25 juta mendapatkan 200 per kapita. Selanjutnya 2 juta 100 dibagi 3 juta jiwa mendapatkan 700. Dan selanjutnya adalah 2 juta 500 dibagi 5 juta mendapatkan 500. Dan yang terakhir adalah 4 juta dibagi 4 juta jiwa mendapatkan 10.000. Jadi kita bisa lihat untuk pendapatan per kapita terbesar diperoleh oleh negara E. Dan untuk pendapatan per kapita terkecil didapatkan oleh negara B. Jadi jumlah pendapatan itu tidak mempengaruhi untuk besar pendapatan per kapita ini.